Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agustina Nurul Safitri, Hilal Abdi, Muhammad Masliyadi, Nikmatul Asfiyah, Rahma Humaira, dan Uswatun Hasanah. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual dengan materi strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Strategi mewujudkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yaitu berarti pelaksanaan gagasan pemikiran yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara secara nyata diwujudkan dalam tindakan yang diterapkan pada kegiatan proses pembelajaran. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Kemudian, sistem pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sistem pendidikan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem Among atau Among metode. Artinya, guru itu menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Selanjutnya, prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru. Yang pertama, ingarso sung talodo. Maka orang tua atau guru sebagai suri tauladan anak dan siswa. Kemudian yang kedua, ingmadia mangun karso. Yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Kemudian yang terakhir, tuturi handayani. Yang di belakang memberikan motivasi. Selanjutnya ada asas-asas pendidikan. Yang pertama ada asas kemerdekaan, kedua asas kodrat alam dan zaman, ketiga asas kebudayaan, keempat asas kebangsaan, dan yang kelima asas kemanusiaan. Selanjutnya, Tripusat Pendidikan. Tripusat pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sekolah, yaitu seperti guru, kepala sekolah, dan siswa. Yang kedua, keluarga, seperti orang tua atau wali murid. Dan yang ketiga, masyarakat. Yang akan saya laksanakan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan karakter, di mana kita menerapkan pembiasaan penanaman pendidikan budi pekerti, baik di sekolah maupun di rumah. Dengan program budaya 5S, yaitu yang pertama ada salam, kedua senyum, ketiga sapa, keempat sopan, dan kelima santun. Selain itu, saya berencana mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menarik dan menyenangkan dengan metode permainan dan cooperative learning. Ini muncul didasari oleh mirisnya kondisi zaman sekarang, di mana attitude atau perilaku murid pada zaman ini semakin menurun. Krisis keteladanan dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Orang tua mengandalkan pendidikan budi pekerti di sekolah, sehingga orang tua tidak merasa mempunyai kewajiban. Selain itu, keadaan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan khususnya di sekolah kami saat ini peran guru masih dominan, sedangkan murid hanya dijadikan objek dalam pembelajaran, sehingga murid kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran karena murid hanya melakukan kegiatan yang diinstruksikan oleh guru, seperti mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan tugas. Berdasarkan hal ini, pengalaman dan pengetahuan baru yang kita peroleh, 1. Murid masih beranggapan di zaman modern seperti ini, perilaku gaul yang cuek dan masa bodoh lebih keren dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan ke pihak sekolah. Dan yang ketiga, masih nyamannya guru dalam melaksanakan pembelajaran sebagai pusat pembelajaran atau teacher center. Wujud kontekstual diri dari pemahaman Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu penerapan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Dilaksanakan dengan pembiasaan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, membuat spanduk atau banner yang dipasang di lingkungan sekolah bertujuan untuk selalu mengingatkan peserta didik akan kebiasaan-kebiasaan baik. Yang ketiga, melakukan kerjasama antar pihak sekolah dan orang tua. Yang keempat,
mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan metode permainan dan kooperatif. Kesimpulan, pendidikan yang dinilai cocok untuk manusia Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara yaitu yang berasas merdeka, sesuai dengan kodrat alam yaitu masing-masing anak memiliki potensi, minat, bakat yang harus berkembang seluas-luasnya, serta tidak boleh tercabut dari akar budaya sehingga tidak kehilangan identitas diri sebagai manusia Indonesia. Pendidikan juga harus selalu mengikuti perkembangan zaman agar relevan dengan kebutuhan peserta didik sesuai dengan zamannya. Dalam pengimplementasian penanaman nilai-nilai karakter yang berakar dari kebudayaan Indonesia pada peserta didik yakni dengan pembiasaan 5S di sekolah maupun di luar sekolah, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Hal ini sesuai dengan tripusat pendidikan yaitu pendidikan tidak terbatas hanya di sekolah namun juga dari lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.